Peran dan tanggung jawab tim kerja di ruang terbatas. Outline, struktur tim ruang terbatas, peran utama dan peran pendukung, koordinasi dan komunikasi. Tujuan, memahami struktur tim kerja di ruang terbatas dan fungsi masing-masing anggota, mengetahui tanggung jawab spesifik setiap peran untuk menjamin keselamatan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi tim saat bekerja di ruang terbatas. Struktur organisasi tim ruang terbatas. Tim yang bekerja di ruang terbatas biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menjamin keselamatan, koordinasi, dan respons darurat. Struktur umum meliputi penanggung jawab keselamatan Safety Officer Entry Supervisor, bertanggung jawab memastikan prosedur K3 dijalankan sebelum, selama, dan setelah pekerjaan, memeriksa atmosfer ruang terbatas, kelengkapan APD, dan kesiapan tim, memiliki wewenang menghentikan pekerjaan jika kondisi berbahaya. Pekerja di ruang terbatas Untrained Operator, orang yang melakukan pekerjaan di dalam ruang terbatas, memakai APD lengkap dan respirator sesuai risiko atmosfer, mematuhi instruksi supervisor dan protokol keselamatan, penjaga standby person attendant monitor, bertugas berada di luar ruang terbatas untuk memantau pekerja, memegang jalur komunikasi konstan dengan pekerja di dalam ruang, siap melakukan tindakan penyelamatan jika terjadi kecelakaan atau tanda bahaya. Tim penyelamat Emergency Response Team, siap masuk jika terjadi kondisi darurat, seperti kekurangan oksigen, ledakan, atau paparan gas berbahaya. Memiliki peralatan penyelamatan lengkap seperti SCBA, tali pengaman, dan first aid. Jumlah minimum personel. Menurut standar OSHA 29 CFR 1910146 dan Permenaker RI nomor 5 tahun 2018, minimum personel, 3 orang, entrant operator masuk dan bekerja di ruang terbatas, standby attendant di luar ruang terbatas memantau pekerja, entry supervisor safety officer bertanggung jawab atas keselamatan dan prosedur, tambahan personel, jika pekerjaan berisiko tinggi atau ruang terbatas sulit diakses, disarankan menambah tim penyelamat yang siap setiap saat untuk evakuasi. Peran utama dalam tim ruang terbatas. Supervisor penanggung jawab masuk entry supervisor. Tanggung jawab entry supervisor, memastikan prosedur keselamatan ruang terbatas diikuti seluruh tim, menilai kondisi atmosfer sebelum dan selama pekerjaan, memverifikasi kelengkapan APD dan peralatan sebelum pekerja masuk, memberikan izin masuk dan dapat menghentikan pekerjaan jika ada kondisi berbahaya, mengawasi komunikasi antara entrant dan attendant, mencatat semua aktivitas, inspeksi, dan kejadian selama pekerjaan. Supervisor, kompetensi yang dibutuhkan, pengetahuan mendalam tentang standar keselamatan ruang terbatas OSHA 1910146, Permenaker RI nomor 5 tahun 2018, kemampuan menilai risiko atmosfer dan bahaya fisik, keterampilan koordinasi tim dan komunikasi efektif, kemampuan mengambil keputusan cepat dalam kondisi darurat, familiar dengan alat pemantau atmosfer dan peralatan penyelamatan. Penjaga attendant standby person, tanggung jawab attendant, memantau aktivitas pekerja entrant dari luar ruang terbatas secara terus-menerus, menjaga jalur komunikasi dua arah dengan entrant, segera memanggil tim penyelamat jika terjadi kondisi darurat, tidak boleh meninggalkan pos atau melakukan pekerjaan lain saat bekerja, membantu menjaga catatan komunikasi dan kejadian selama pekerjaan. Kompetensi attendant, pengetahuan tentang prosedur keselamatan ruang terbatas, terampil dalam komunikasi efektif dan tanda darurat, mampu mengenali tanda-tanda bahaya pada entrant, familiar dengan alat penyelamatan dan APD cadangan. Pekerja entrant personel masuk,
Tanggung jawab entrant, melaksanakan pekerjaan di dalam ruang terbatas sesuai prosedur dan instruksi supervisor, menggunakan APD lengkap dan respirator sesuai bahaya atmosfer, melaporkan setiap tanda bahaya sesak napas, pusing, kebocoran gas kepada attendant atau supervisor, tidak keluar dari ruang terbatas tanpa izin supervisor, menjaga kebersihan dan keamanan peralatan selama pekerjaan. Kompetensi entrant, memahami bahaya ruang terbatas dan prosedur keselamatan, terampil dalam mengoperasikan alat kerja dan peralatan pemantauan, memiliki kemampuan komunikasi darurat dengan attendant, memahami tindakan evakuasi darurat dan penggunaan SCB atau SER. Rescue tim penyelamat, tanggung jawab tim penyelamat, siap siaga tiap saat untuk menangani kondisi darurat di ruang terbatas, menyelamatkan pekerja yang mengalami kekurangan oksigen, paparan gas beracun, atau kecelakaan fisik, melaksanakan evakuasi menggunakan prosedur aman agar tidak menambah risiko, bekerja sesuai rencana darurat emergency response plan, berkoordinasi dengan entry supervisor, attendant, dan safety officer. Peralatan yang harus dikuasai tim penyelamat, SCBA Self-Contained Breathing Apparatus untuk memasuki ruang terbatas berbahaya, tali pengaman, harness, dan sistem tarik turun untuk evakuasi, gas detector portable untuk memantau atmosfer selama penyelamatan, first aid kit dan alat pertolongan darurat, radio alat komunikasi untuk koordinasi cepat dengan tim luar, kemampuan menggunakan alat pemadam api kecil jika terjadi kebakaran. Safety Officer petugas K3, tanggung jawab Safety Officer, memastikan semua prosedur K3 dipatuhi oleh seluruh tim, melakukan inspeksi lokasi kerja, APD, dan alat kerja sebelum pekerjaan dimulai, menilai risiko atmosfer dan fisik di ruang terbatas, memberikan instruksi keselamatan dan briefing sebelum pekerjaan, melakukan monitoring selama pekerjaan dan siap mengambil tindakan korektif jika terjadi bahaya, membuat laporan keselamatan dan mendokumentasikan kejadian. Safety Officer petugas K3, menjadi penghubung dengan pihak luar, menjadi penghubung utama antara tim di lapangan dan manajemen atau pihak eksternal klien, regulator, tim medis, menyampaikan laporan status pekerjaan, kondisi keselamatan, dan kejadian darurat secara cepat dan jelas, mengkoordinasikan tim penyelamat eksternal jika diperlukan, menjamin informasi penting tersampaikan tanpa delay untuk pencegahan kecelakaan lebih lanjut. Komunikasi dua arah. Setiap entrant pekerja di ruang terbatas harus dapat berkomunikasi langsung dengan attendant atau penjaga melalui radio atau talkie, intercom, isyarat tangan jika verbal tidak memungkinkan, pemberitahuan status rutin, entrant melaporkan status pekerjaan dan kondisi kesehatan secara berkala, attendant melaporkan kondisi atmosfer, alarm, atau tanda bahaya kepada supervisor. Alarm dan tanda darurat. Jenis alarm, alarm gas berbahaya H2S, CO, O2 rendah, gas mudah terbakar, alarm kebakaran atau ledakan, alarm manual yang dapat dipicu oleh entrant atau attendant, tanda darurat, sinyal tangan atau bendera jika komunikasi verbal gagal, sirena atau bunyi alarm untuk menandai evakuasi darurat, lampu strobe atau indikator visual di area kerja. Tindakan saat alarm atau tanda darurat, entrant menghentikan pekerjaan dan evakuasi sesuai jalur aman. Attendant memandu entrant keluar dan memberitahu tim penyelamat jika ada cedera, supervisor mengkoordinasikan respon darurat dan memberi instruksi ke manajemen jika diperlukan. Koordinasi antar anggota tim, entrant attendant, komunikasi rutin untuk melaporkan kondisi atmosfer, tanda pusing atau sesak napas, dan kemajuan pekerjaan. Attendant memantau status entrant dan siap mengevakuasi. Attendant rescue team, menyampaikan lokasi, kondisi, dan jenis bahaya dengan cepat, memastikan tim penyelamat siap dan peralatan tersedia.
Entrant Rescue Team, saat darurat, entrant mengikuti instruksi penyelamat dan menggunakan jalur evakuasi yang aman. Koordinasi dengan supervisor dan manajemen. Supervisor bertugas mengawasi keseluruhan operasi dan memastikan semua prosedur diikuti. Komunikasi dengan manajemen dilakukan jika terjadi kecelakaan atau kondisi berbahaya, perlu penyediaan peralatan tambahan atau tim penyelamat eksternal. Dibutuhkan keputusan strategis untuk menghentikan pekerjaan, laporan kondisi, kejadian darurat, dan hasil pemantauan atmosfer harus disampaikan secara cepat dan terdokumentasi. Studi kasus. Pada proyek pembangunan PLTA Jatigeda, terjadi beberapa kecelakaan kerja antara Oktober tahun 2022 hingga Februari tahun 2023. Dari hasil safety patrol dan inspeksi harian perusahaan, ditemukan bahwa 50% sampai 60% pekerja tidak berperilaku aman dalam penggunaan APD saat bekerja di ruang terbatas. Beberapa tindakan tidak aman yang teridentifikasi antara lain: tidak menggunakan APD lengkap saat pengelasan di ruang terbatas, tidak menggunakan alat komunikasi dengan pengawas di luar ruang terbatas, tidak mengikuti prosedur keselamatan sesuai Peraturan Menaker Nomor 11 Tahun 2023 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi, kecelakaan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, pekerja tidak mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, penggunaan APD yang tidak tepat, tidak semua pekerja menggunakan APD lengkap sesuai standar, kurangnya pengawasan, pengawasan yang tidak konsisten dan efektif terhadap kepatuhan prosedur keselamatan, lingkungan kerja yang tidak aman, paparan suara bising, ventilasi buruk, dan lingkungan penuh gas, debu, serta asap. Rekomendasi perbaikan, pelatihan APD dan prosedur, pelatihan rutin untuk meningkatkan kepatuhan pekerja, pengawasan ketat, tambah safety officer dan inspeksi harian, perbaikan lingkungan, ventilasi baik, tanda bahaya jelas, monitoring dan evaluasi, pantau penggunaan APD dan prosedur keselamatan secara berkala.